Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 4B hari ini? Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran untuk pertemuan yang kedua, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, kalian cek dulu semangatnya. Mana semangatmu? Mana senyummu? Oke, kita tepuk-tepuk dulu. Tepuk meja. Masih ingat kan? Oke, kita tepuk meja. Ingat-ingat ada instruksi 1, 2, 3. Oke, dengarkan dulu. 1, 2, 3. Nanti yang salah satu kelompok maju ke depan ya. Yang salah satu kelompok maju ke depan. Ada hukumannya ya. Oke, dengarkan. 1, 2. Oke, sudah terdengar ada yang salah. Oke, Pak Kian maafkan ini ya. Tapi setelah ini kalau salah yang berakibat satu kelompok, satu anak yang salah, tapi satu kelompok berakibat. Oke, konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. 2. Oke, kelompok siapa? Anak-anak yang salah? Kelompok bahagia. Kelompok bahagia salah. Oke, silakan berdiri. Yang salah berdiri. Kelompok kontak salah nggak? Salah nggak? Oke, berdiri. Berdiri di sini saja. Oke, ya tinggal 3 kelompok. 3. Konsentrasi. Oke, berdiri. Salah ya? Salah? Oke, berarti semuanya salah. Oke, sekarang yang betul nanti boleh duduk. Oke, yang betul boleh duduk ya. 1. Betul semuanya, silakan duduk. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semuanya. Oke, ya, sudah berkonsentrasi ya. Sekarang boleh dilihat ke depan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang apa, Mas? Bineka Tunggal Ika. Masih tentang contoh sikap dan perilaku menjaga dan merusak kebinekaan. Kita lanjut. Kita berliterasi. Sekarang jam berapa tadi? Jam 10 ya. Masih pagi ya. Masih jam 10 pagi. Kita ngaji dulu. Kalau tadi pagi kita ngaji apa? Surat apa tadi pagi? Surat Al-Qur'an. Sekarang kita ke surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Surat apa anak? Al-Qadar. Pak yang pimpin. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma
Lailatul Qadar, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr, shadaqallahul adzim. Oke, anak-anak masih banyak yang belum hafal ya. Oke, di rumah kalau setelah sholat maghrib baca-baca juz amma ya, biar nanti ketika dewasa siapa tahu nanti Mas Linggar ya, Mas Linggar ya jadi imam di masjid, Mas Hasbi jadi imam di Masjid Syuhada, siapa tahu nanti pintar ngaji ya lah. Nah, Mas Nabel jadi imam masjid Mekah, di Mekah itu. Oh, siapa tahu bisa jadi, nggak tahu ya, itu ya. Salam. Katanya, ya nanti. Oke, anak-anak. Oke, setelah kita ngaji kita nyanyi dulu biar lebih semangat sambil tepuk tangan ya. Oke, nanti yang gojek di luar saja, nggak usah jalan. Ya. Oke, kita bernyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Oke, boleh tepuk tangan. Sekarang silahkan cari tempat yang longgar dulu, kita senam dulu. Oke, cari tempat silahkan. Oke, boleh di belakang, boleh di depan. Oke, kita senam penuh family. Sudah siap? Oke. Pakai ya, masuk ke dalam.
Sambil istirahat sambil melihat ke depan ya. Sudah berkeringat ya. Biar semangat, biar belajar itu semangat. Salam. Anak-anak, untuk tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini adalah anak-anak dapat mengenal contoh perilaku menjaga dan merusak kebinekaan melalui kanva interaktif. Yang kedua, peserta didik dapat menyampaikan tujuan sikap dan perilaku menjaga dan merusak kebinekaan di lingkungan sekolah, rumah maupun di masyarakat. Terakhir, melalui kegiatan membuat proyek hari ini, anak-anak nanti pada pembelajaran yang kedua ini, anak-anak membuat mind mapping dan juga buku pop-up. Ya, kemarin anak-anak sudah mencicil untuk membuat di rumah saat pertemuan yang sebelumnya. Nanti anak-anak tinggal melanjutkan, ya, silakan dilanjutkan untuk membuat mind mapping dan buku pop-up-nya. Nah, untuk capaian pembelajarannya bisa dibaca di depan ya. Ini capaian pembelajarannya. Lanjut. Nah, ada pertanyaan. Siap-siap anak-anak, semangat ya. Nanti di akhir pembelajaran, kelompok dengan perolehan bintang dan jempol terbanyak nanti akan mendapatkan hadiah. Ada reward tersendiri dari Pak Tian. Dan di sini Pak Tian masih punya
satu jempol gede ya, jempol bengkak ya. Ini nanti nilainya tidak 1 tapi 5. Oh, 5 ya. Kalau bintang kecil itu nilainya 1, jempol kecil nilainya 1. Kalau jempol bengkak ini nilainya 5. Bintang besar nilainya juga 5. Oke, silakan nanti disimak dengan baik. Ketika ada pertanyaan yang tiba-tiba muncul, mungkin Pak Yan memunculkan bintang besar. Nanti silakan dijawab, akan mendapatkan poin untuk kelompok kalian. Oke. Pertanyaan yang pertama. Pak Yan belum menyampaikan pertanyaannya. Apakah hidup rukun dalam keberagaman itu penting? Mengapa? Oke, urut ya. Oke, urut. Kalau semuanya bisa berarti urut. Dari nanti semuanya dapat. Yang jawabannya paling tepat, yang paling baik, nanti yang dapat 1 jempol. Ini jempol kecil dulu ya, belum jempol besar. Oke, dari kelompok kompak. Silakan. Pak Dian ulangi pertanyaannya ya. Apakah hidup rukun dalam kebinekaan itu penting? Mengapa? Penting atau tidak? Penting. Penting. Mengapa? Hidup rukun itu sangat penting. Karena hidup rukun itu sangat penting. Oke, sudah. Dari tepuk tangan dulu untuk kelompok Asya. Oke. Pak Dian ulangi pertanyaannya. Apakah hidup rukun dalam keberagaman itu penting? Mengapa? Penting. Penting. Mengapa? Oke. Mengapa? Ada yang mau bantu? Mungkin Mbak Sanjita? Dibantu boleh temannya, satu kelompok. Mengapa? Karena manusia membutuhkan Karena manusia membutuhkan bantuan orang lain. Oke, kita tampung dulu ya. Oke, sekarang ke kelompok ya, siapa? Oke. Apakah hidup rukun dalam keberagaman itu penting? Mengapa? penting. Penting. Mengapa? Karena hidup rukun itu tidak akan pernah bertengkar. Karena hidup rukun itu tidak akan pernah bertengkar, rukun terus, ya, adem ayem, tidak ada pertengkaran. Oke. Mengapa hidup rukun dalam keberagaman itu penting? Mengapa? Penting. Penting. Mengapa? Hidup rukun itu penting. Karena Hidup rukun itu penting. hidup rukun itu penting. Oke. Udah? Apakah hidup rukun dalam keberagaman itu penting? Mengapa? Penting. Penting. Mengapa penting? Karena hidup rukun bisa membuat semua orang bahagia. Karena hidup rukun bisa membuat semua orang bahagia. Kelompok semangat. Kelompok bahagia. Kelompok apa ya? Karena hidup rukun bisa membuat bahagia. Karena manusia itu selalu membutuhkan bantuan orang lain. Apakah kita hidup sendiri? Tidak mungkin kita hidup sendiri. Pasti membutuhkan bantuan orang lain. Contoh kecil saja. Misalnya, suatu hari Pak Pian jadi murid ya. Pak Pian jadi murid, nggak sarapan, terus ikut olahraga. Akhirnya Pak Pian semaput. Bisa nggak Pak Pian jalan sendiri sambil merem gitu? Bisa nggak? Nggak bisa. Bisa nggak sambil kiri terus terbang terus ke UKS sendiri?
nggak bisa. Pasti membutuhkan orang lain. Pasti membutuhkan orang lain. Orang lain bantu diangkat, lalu ke UKS. Nggak bisa kalau jalan sendiri. Itu ya. Nah, orang lain mau membantu kita, orang lain membantu kita itu kalau kita juga berbuat baik kepada orang lain. Kalau kita tidak berbuat baik, teman kita kalau kesusahan gimana? Mau membantu itu rodok kepiye gitu ya. Oh kayak gawene nakal, aku harus membantu, aku mau dan aku diri. Makanya kita harus saling membantu, berbuat baik kepada orang lain. Oke, yang mendekati benar adalah kelompok ceria. Beri tepuk tangan dulu. Oke, dapat 1 jempol kecil. Oke, nggak apa-apa. Dapat 4 poin. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, anak-anak, contoh akibat menjaga kebinekaan dan akibat merusak kebinekaan. Oke, sekarang contoh akibat merusak kebinekaan itu. Oke ya, silahkan disimak videonya. Dari kecil kita selalu dengar hutan dinamain paru-paru dunia. Selain buat napas, hutan juga jadi rumah buat segala jenis binatang-binatang lucu dan langka. Dan pastinya nggak cuma itu, tapi berbagai hasil dari hutan juga bermanfaat untuk keseharian kita. Tapi sebenarnya seberapa penting sih hutan buat kita? Lalu apa jadinya kalau suatu hari tak ada hutan di dunia ini? Satu hal yang jelas kalau nggak ada hutan, mungkin kita nggak bisa lagi foto-foto cantik di antara pepohonan buat media sosial. Udah gitu, nggak bisa juga nonton acara TV yang hostnya suka nemenin ular di tengah hutan. Oke, itu baru sebagian kecilnya aja. Karena nyatanya, ini juga bakal ngaruh ke lingkungan dunia. Sekitar 80% binatang dan tumbuh-tumbuhan di daratan bumi bakalan terancam punah. Siklus hujan jadi kacau dan dunia tambah panas, air bersih menghilang, dan pastinya napas kita semua jadi lebih sesak karena hutan ngasilin udara bersih untuk kita bisa bernapas. Tapi apakah kita masih bisa bertahan di kondisi kayak begini dekat banget sama kehidupan kita? Maka jawabannya hampir gak mungkin. Dan kalau ternyata bisa pun, kehidupan bakal jauh berubah. Hutan ini buat kita semua. Bahkan negara yang gak punya hutan kayak Qatar aja bela-belain mau bikin hutannya sendiri. Karena Indonesia adalah salah satu negara dengan hutan yang terbesar di dunia. Tapi nyatanya ada juga ancaman tersembunyi yang lagi nunggu kita. Bakar dan gambut dikeringkan sama perusahaan rakus yang pengen membuka lahan. Bahkan cuma di tahun 2015 dan 2000 seluas 7 pulau Bali yang kebakar. Gila banget. Kebakaran itu bikin jutaan orang sakit pernapasan dan ratusan ribu rupiah, uang yang cukup membiayai 100.000 orang pelajar terbaik kita untuk kuliah gratis di Harvard. Andai kita nggak pernah bakar hutan, mungkin aja Indonesia udah jadi negara maju yang cemerlang. Dan masalah hutan yang makin botak ini nggak cuma di Indonesia, di seluruh dunia pun tiap tahunnya ada 15 miliar pohon yang ditebang. Kalau penebangan dan pembakaran ini nggak langsung kita ubah, 200 tahun lagi, semua pohon di bumi bakalan habis gitu aja. Jadi mungkin sekilas kelihatannya masa depan emang suram, tapi sebenarnya kita masih punya harapan buat menjaga hutan. Kita mesti gotong royong buat ngejalanin berbagai solusi untuk nyegah api biar nggak ngelahap hutan kita lagi. Dengan membeli produk yang berasal dari hutan yang diperoleh dengan cara baik pun, kita udah ikut membantu. Dan pastinya, yang bisa kita lakuin adalah nyebarin info tentang ini dan bikin banyak orang makin sadar bahaya kebakaran hutan dan lahan. Follow media sosial organisasi-organisasi ini untuk tahu lebih jauh gimana kita bisa ikutan menjaga hutan. Sebarin video ini biar kita bisa berjuang bersama-sama. Dan seperti biasa, terima kasih.
Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious. Oke, sudah melihat video dari Pak. Oke, dari video yang Pak yang tampilkan, sekarang coba kalian diskusikan dulu dengan kelompok kalian. Jangan langsung menjawab. Itu menjadi salah satu contoh merusak lingkungan. Iya, oke, silakan. Yang keras. Hewan-hewan akan punah karena kekurangan oksigen dan manusia juga akan ikut punah karena alat untuk pernapasannya akan habis. Oke. Hewan-hewan akan punah, lalu manusia juga akan apa? Ikut punah. Kenapa ikut punah? Karena oksigennya bisa habis. Oke, kelompok akan terancam karena tidak ada oksigen. Hewan saja, manusia juga. Terus akibatnya, oke, oksigennya semakin. Oke, terima kasih. Kenapa? Kenapa penting? Karena kita menghasilkan udara yang penting untuk manusia dan oke, bagus. Kalau Tidak ada hutan, maka tidak ada oksigen dan makanan bagi makhluk hidup dan makanan makhluk hidup akan punah. oke, tadi Jika tidak ada hutan, maka tidak ada oksigen dan makanan oke, karena kalau tidak ada oksigen, hewan dan makhluk hidup akan mati. Oke, kalau mau karena salah satu saja. Oh, nggak bisa. karena kalau tidak ada hewan di dunia, semua makhluk yang di dunia akan punah. Oke, karena kalau tidak ada pohon, semua makhluk hidup akan punah. Oke. Semuanya hampir benar, oke? Karena semuanya hampir benar, kita simpulkan. Jadi hutan itu adalah judulnya apa hutan itu? Paru-paru dulu. Paru-paru. Kalau di organ manusia itu paru-paru menjadi organ yang penting. Ya, kalau paru-parunya rusak, berarti kita tidak bisa bernafas. Kalau tidak bisa bernafas, apa akibatnya? Lama-lama bisa meninggal. Begitu juga, kalau hutannya itu ditebang, paru-parunya itu dihancurkan, nah nanti lama-lama akan makhluknya juga akan punah. Seperti itu ya. Oke. Sekarang apa yang harus kamu lakukan untuk menjaga kebinekaan di lingkungan kelas sekarang? Melaksanakan tugas selama bahagia sudah satu saja. Tertib peraturan sekolah.
Benar, semuanya juga menjaga kebinaikan di lingkungan kelas. Oke, lanjut ya. Nah, anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar membuat mind mapping. Apa itu mind mapping? Sebuah cara dengan mengelompokkan beberapa ide dalam bentuk kerangka terstruktur dan menjadi pengingat atau untuk menganalisis sebuah masalah. Seperti ini ya anak-anak ya contohnya mind mappingnya. Oke, lanjut. Bagaimana cara membuatnya? Kita lihat cara pembuatan mind mappingnya. Bagaimana cara membuatnya? Kita simak baik-baik. Mind mapping adalah peta pikir dan mudah dipahami. Mind mapping sama saja seperti Oke, silakan diperhatikan. Ini lebih singkat, padat, dan juga jelas. Cara membuat mind mapping. Yang pertama, tentukan topik utama sebagai tema. Ditentukan dulu topiknya. Yang judul dari mind mapping tersebut. Warnai sekreatif mungkin. Oke, sebelum ke cara pembuatan buku pop-up. Buku pop-up itu apa toh? Coba dibaca dulu, Mbak Salsa. Yang keras, Mbak. Ada sebuah kartu atau buku yang ketika dibuka bisa menampilkan bentuk buku adalah Kelihatan nggak? Kumpulan pop-up yang digabungkan menjadi satu buku, membentuk satu kesatuan cerita dan dilapisi dengan hardcover. Jadi buku menarik ya, buku pop-up itu. Cara pembuatannya bagaimana? Oke, kita lihat cara pembuatan buku pop-up-nya. Oke. Ini contohnya. Cynthia Nadia Arham Lari.
contohnya ya. Asia, misalnya membuat buku pop-up tentang negara-negara di Asia. Ada benderanya, ada petanya, ada tulisan-tulisannya. Kita buka lagi. Gunung Everest, kota gunung, ada gambarnya, ada tulisannya, dan timbul menjadi seperti 3 dimensi. Jadi lebih menarik ya. Apalagi ini The Great Wall. Great Wall itu apa? Tembok besar Cina. Tembok Cina itu. Oke, lanjut. Apa ini? Apa itu? Oke, bisa dibuka di slide kanan juga. Oke, bagian kecil-kecil lagi. Sampingnya, oke. Wow, bunganya bisa dibuka ternyata. Bisa ditutup kembali. Ada suratnya, letak dan luas benua Asia. Oh, ternyata bisa dibuka itu. Oke, apalagi ya? Di sini. Oh, di sini dulu. Oke. Wow. Wow, bisa dibuka lagi ternyata. Ada penjelasan. Menarik ya anak-anak? Menarik ya? Tidak seperti buku yang biasa. Kalau buku biasa kita buka ya hanya seperti itu, hanya 2 dimensi. Tapi kalau buku pop-up ini ada 3 dimensi. Bedanya. Lanjut ya. Ya, kita percepat saja. Kita percepat. Oke. Selesai. Anak-anak, sekarang Fatya sudah membagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok ceria, Mbak Arsya, Salwa, Intan, Sanjita, Naila. Kelompok semangat, Mas Nabil, Java, Daniel, Ibrahim, Alif. Karena kelompok bahagia tadi hanya 3 orang, Mas Nabil pindah ke kelompok bahagia. Kelompok kompak, Salsa, Satria, Aska, Kesia, Fatan, Optimis, Lili, Tiara, Lamia, Anissa, Aziza. Dan kelompok bahagia, Seva, Vino, Linggar, Said, Hosbi. Karena ada 2 orang yang tidak masuk, 1 kelompok pindah, tidak apa-apa. Apa yang harus kalian lakukan, anak-anak? Kemarin Pak Dian sudah memerintahkan kalian untuk mencari informasi dahulu, mencari gambar-gambar, mencari tulisan-tulisan dari koran, dari majalah, dari internet. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan? Yaitu menyelesaikan proyek pembuatan buku pop-up dan juga mind mapping. Sudah Pak Dian kelompokkan?
Untuk buku pop-up-nya ada sikap yang merusak dan menjaga kebinekaan di lingkungan sekolah, ada sikap yang merusak kebinekaan di lingkungan rumah, dan seterusnya. Oke, anak-anak, sekarang kita berkelompok. Silakan berkelompok dulu. Untuk alat bahan dan lainnya silakan dikeluarkan dulu. Kita lanjutkan untuk pembuatan buku pop-up dan juga mind mapping-nya. Oke, silakan. Oke, sambil berkelompok Pak Tian bagikan untuk lembar LKPD-nya. Oke, silakan. Ada yang melanjutkan untuk mengerjakan mind mapping dan juga buku pop-up. Ada juga yang mengerjakan LKPD. Silakan, boleh dilanjutkan. Oke, kelompokan kita mulai. Silakan berkelompok. Oke, silahkan berkelompok sambil Pak Tian bagikan lembar LKPD-nya. Oke, kelompok ceria. Oke, silahkan dilanjutkan pembuatan buku pop-up-nya, lalu dikerjakan LKPD-nya. Sudah selesai? Silahkan temannya dibantu. Masih ada yang belum selesai. Selesaikan pembuatan mind mapping-nya. Oke, apa ini? Tentang sikap yang menjaga dan merusak kebinekaan di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Oke, sudah, silakan dilanjutkan, dihias lagi supaya lebih menarik. Oke, keren sekali. Untuk LKPD-nya silahkan sambil dikerjakan. Kelompok semangat membuat apa ini, Mas? Mind mapping. Oh, bukan, buku pop-up ya. Oke, silahkan dilanjutkan. Mau ditambah dengan hiasan-hiasan. Oke, sambil LKPD-nya dikerjakan. Oke. Pop-up membuat apa ini, Mbak? Buku pop-up, coba bisa dibuka dulu bukunya. Oke, lanjut. Oke, tentang apa, Mbak? Temanya tentang apa? Persatuan dan kesatuan. Di mana? Di lingkungan apa? Sekolah dan masyarakat. Oke, coba dibuka. Oke, bisa ditambah-tambah gambar lagi, bisa dihias lagi supaya lebih menarik lagi. Sambil LKPD-nya dikerjakan. Oke, Mas Aska bisa dibantu teman-temannya. Kelompok bahagia. Oke, mau melanjutkan membuat apa ini, Mas Hesti? Mind mapping tentang contoh penerapan sikap kebinekaan sebagai siswa di sekolah. Wow, menarik sekali. Silahkan dilanjutkan. Boleh ditambah hiasan-hiasan biar lebih menarik lagi. Oke, masih ada sisa gambar-gambar, silakan boleh digunting, ditempelkan. Singkat saja. Mas Ringgar dibantu mengerjakan LKPD-nya. Oke anak-anak, kalau di LKPD hanya tertulis mind mapping, ditambah kalau kalian membuat buku pop-up diganti buku pop-up gitu ya. Atau oke, silahkan dikerjakan, dilanjutkan. Kesimpulan itu adalah keseluruhan dari yang kamu.
Oke, kelompok semangat. Silakan dilanjutkan. Semangat, semangat. Oke, Mas Dava. Oke, kesimpulan itu dari keseluruhan. Temanya tentang apa? Disimpulkan. Langkah pembuatan mencari tempat dulu yang pertama, terus digunting. Apanya yang digunting dulu? Apanya yang ditempelkan? Tuh. Oke, kelompok semangat, ada kesulitan? Kesimpulan, temamu tentang apa? Ya, menjaga dan merusak kebinekaan di lingkungan masyarakat. Oh, jadi kesimpulannya apa? Dari ini. Oh, menjaga dan merusak kebinekaan itu termasuk sikap yang bagaimana? Apakah baik, apakah tidak? Itu. Apakah boleh ditiru? Ya ditiru yang bagaimana? Gitu ya. Oke, sudah. Gimana? Bunga. Oke. Oke, sudah selesai kelompok bahagia. Oke. Yang pertama kelompok bahagia. Oke, nanti nomor 1 kelompok bahagia, nomor 2 kelompok ceria. Ada lagi? Oke, Pak Tian sampaikan dulu cara pergi. Lalu hasilnya dibuka, disampaikan. Setelah itu nanti yang dibacakan hanya bagian hasil diskusi kelompok saja. Hasil diskusi kelompok dan kesimpulan dari baca. Itu ya. Jadi dibuka dulu, nanti bukunya itu dibuka, buku pokoknya, hasilnya, terus nanti disampaikan hasilnya dan kesimpulannya. Itu ya. Oke, waktu diskusi tinggal 2 menit lagi. Oke, yang belum selesai bisa diselesaikan dulu. Kelompok semangat sudah selesai? Oke. Kelompok optimis sudah selesai? Sudah? Oke. Nanti nomor 1 kelompok bahagia, lalu kelompok ceria, kelompok optimis nomor 3 ya. Nomor 4 kelompok semangat, yang terakhir kelompok kompak. Nanti semuanya maju ke depan. Oke. Oke, tinggal 1 menit lagi waktu untuk diskusinya. Oke, hati-hati. Oke, silahkan ditempel. Hati-hati, Mas Dava, hati-hati kawan. Oke, biar dibantu Mbak Salsa. Ya, Mbak Salsa dibantu. Oke, biar pakai bantu. Oke,
bagian sini. Oke, nah. Oke, nggak apa-apa. Oke, udah silakan ditempelkan. Oh, seperti ini. Sudah, selesai menjawab? Oke. Ambilan. Oke, coba. Ya, silakan ditempelkan. Yang satu. Oke. Dibunuh dia Pak. Oke, sudah? Oke, sudah selesai. Mana semangatmu? Oke, hitungan ketiga tidak ada yang berkeliaran ya. Oke, Mas Dalva silahkan duduk. Oke, waktunya berdiskusi. Diskusinya sudah selesai. Waktunya presentasi. Oke, yang pertama selesai kelompok bahagia. Silahkan maju ke depan sini Mas. Silahkan ditampilkan mind mapping hasil karya kalian. Oke, silahkan ditampilkan ke depan. Oke, silahkan ditampilkan hasilnya bagaimana. Oke, teman-teman silahkan dilihat harapan sikap kebinekaan sebagai siswa di sekolah seperti ini ya. Oke, silahkan dilihat. Oke, lanjutnya untuk kelompok bahagia langsung dibacakan hasilnya saja. Kami dari kelompok bahagia. Hasil diskusi kelompok mengetahui pembuatan mind mapping. Kesimpulan, simpelnya membuat mind mapping. Oke, simpelnya cara pembuatan mind mapping. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok bahagia. Bagus sekali hasilnya. Oke. Sudah bagus. Lagi, Mbak, apa? Gambarnya bagaimana? Bagus, menarik tidak? Menarik sekali. Oke, terima kasih kelompok kompak. Silakan kembali ke kelompok bahagia. Anak-anak buku pop up. Oke. Yang jadi guru bicara siapa? Mbak Aisyah, silakan. Oke, silakan coba dibuka. Teman-teman coba perhatikan buku pop up dari karya kelompok ceria. Bisa dibuka. Oke. Lagi. Oke. Satu-satu pelan-pelan. Oke. Ya, betul sekali. Oke. Bisa dibuka saja. Oke. Silakan disampaikan. Kami dari kelompok sekian. Hasil diskusi kelompok, kami dapat membuat buku pop-up yang berisi kebinekaan. Kesimpulan, kami bisa membuat buku pop-up yang berisi menjaga dan memelihara kebinekaan di lingkungan sekolah. Oke. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok ceria. Anak-anak silakan beri tepuk tangan. Oke. Satu kelompok untuk menanggapi kelompok semangat. Oke, silakan. Mohon maaf. Sudah cukup. Menarik tidak? Menarik. Bagus tidak buku pop-up-nya? Bagus. Gambarnya bagaimana? Sesuai atau tidak dengan temanya? Oh, sudah sesuai sekali. Oke, terima kasih kelompok semangat. Terima kasih kelompok ceria. Silahkan kembali ke tempat. Oke. Selanjutnya kelompok optimis. Oke, silakan maju ke depan. Kelompok optimis. Oke, silakan maju ke depan. Guru bicaranya siapa? Kelompok optimis. Baik. Bisa ditampilkan. Besar sekali ya dari kelompok optimis ini. Memang sangat optimis ini ya.
Kelompok optimis tentang sikap yang merusak kebinekaan di sekolah maupun masyarakat. Apa ini? Coba contohnya satu apa? Yang merusak, memusuhi teman, tidak menghargai pendapat teman, tidak apa ini? Menghormati guru dan teman. Oke, coba silahkan disampaikan. Kami dari kelompok optimis. Oke? Kelas 4B. Ya, oke. Anggota ini Tiara Hania Yang lain silahkan perhatikan. Oke, kelompok kompak perhatikan. Buat pembuatan. Oke, langsung isinya saja, langsung hasil kesimpulannya. Kesimpulan, kami bisa membuat masing-masing dengan mudah. Oke. Oke. Kelompok mana ya yang menanggapi ya? Kelompok bahagia. Oke. Kelompok bahagia silahkan menanggapi. Bagaimanakah hasil dari mapping dari kelompok optimis? Dan cukup bagus. Sudah cukup bagus. Untuk gambarnya bagus tidak? Bagus. Kreatif tidak? Kreatif sekali. Oke, terima kasih kelompok bahagia. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok optimis teman-teman. Oke. Nggak usah malu. Bagus itu, nggak usah malu-malu. Oke. Masih berapa kelompok? 2. Kelompok semangat. Oke, silakan maju ke depan. Oke, kelompok semangat. Semangat sekali. Oke, yang menjadi juru bicara siapa? Mas Daniel. Mas Ibram, silahkan dibuka dulu. Anak-anak, silakan diperhatikan ke depan. Anak-anak silakan perhatikan bukunya. Oke, silakan diperhatikan bukunya. Oke, bisa dibuka. Ada gambar-gambarnya. Kelompok semangat ini gambarnya tidak mencari loh ya, menggambar sendiri, kreatif sekali. Ada gambar orang itu gambar sendiri. Oke, ada gambar kura-kura, gambar kepiting, digambar sendiri loh ini loh, tidak mencari, tidak mengunci. Masa itu untuk kreatif sekali. Ada gambar kucing juga, ada siput. Balapan ini mas. Menjaga dan merusak kebinekaan di lingkungan masyarakat. Oke, silakan disampaikan langsung hasilnya, kesimpulannya. Kami dari kelompok, silakan. Kami dari kelompok semangat. Ya. Hasil diskusi. Hasil diskusi kelompok dapat membuat buku pop-up. Kesimpulannya? Menjaga dan merusak kebinekaan di lingkungan masyarakat. Oke, buku pop-up-nya tentang menjaga dan merusak kebinekaan di lingkungan masyarakat. Teman-teman. Oke, sekarang kelompok Ceria menanggapi dari hasil kelompok semangat. Silakan. Biasanya bagus. Lalu ada yang perlu diperbaiki tidak, Mbak? Buku pop-up-nya? Tidak pop-up. Bukunya Tidak pop-up. tidak pop-up, Mas, tapi sudah bagus ya. Besok diperbaiki supaya bisa timbul ya, timbul 3 dimensi seperti dari kelompok Ceria tadi. Ketika dibuka itu bisa muncul 3 dimensi, gambarnya bisa timbul seperti itu ya, Mas ya. Sudah bagus, sudah kreatif, tapi perlu diperbaiki. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok semangat dulu. Oke. Yang terakhir dari kelompok kompak. Oke, silakan maju ke depan kelompok kompak. Silakan dibuka dulu, Mas, bukunya. Oke, diperlihatkan. Satu. Oke. Lagi. Ya. Oke. Oke. Lanjut.
Oke. Sip. Bagus. Oke, silakan disampaikan hasil diskusi kelompoknya. Kami bisa membuat buku Kami dari kelompok Kami dari kelompok yang keras. kompak. Yang keras. Kami dari kelompok kompak. Ya. Silakan disampaikan hasil diskusinya. Buku kompak. Kami bisa membuat buku kompak. Oke, sekarang Pak Tian beri satu kesempatan untuk kelompok mana ya? Kelompok bahagia, silakan memberikan tanggapan. Siapa lagi? Mas Nabil, Mas Esti, jawaban Mas Esti gantian ya. Nah, silakan ditanggapi. Sudah bagus, gambarnya bagaimana Mas? Sudah bagus, sudah kreatif? Tapi kurang apa? Kurang pop up ya. Jadi bukunya masih biasa ya. Seperti kelompok semangat ya. Sudah bagus. Ya, ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok kompak. Oke, tepuk tangan. Oke. Terima kasih, silakan kembali ke tempat. Pak Tian beri apresiasi dari teman-teman, dari anak-anak yang sudah membuat mind mapping dan buku pop up. Satu untuk yang mind mapping, satu untuk yang pop up. Yang mind mapping, yang kreatif, yang kepunyaan siapa ya? Kelompok optimis atau kelompok bahagia? Yang memilih kelompok bahagia angkat tangan. Kelompok optimis angkat tangan. Tapi yang mana? Oke. Kelompok bahagia. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok bahagia. Oke, kreatif sekali itu. Oke. Untuk buku pop up-nya yang terbaik dari kelompok mana? Kelompok dari ya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok ceria. Terima kasih. Oke, mari sekali ya anak-anak ya. Oke, sekarang waktunya evaluasi ya anak-anak ya. Waktunya hanya singkat sekali ini. Waktunya hanya 3 menit untuk menyelesaikan evaluasi. Silakan dikerjakan satu anak satu pekerjaan. Jadi dikerjakan secara sendiri-sendiri. Silakan dipersiapkan pensilnya atau bolpennya, kita mengerjakan evaluasi. Anak-anak, evaluasinya dikerjakan semampunya ya. Ketika waktunya sudah selesai, tidak usah tergesa-gesa, tidak apa-apa, karena memang waktunya tinggal sedikit gitu ya. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya 3 menit dari sekarang. Anak-anak jangan lupa dituliskan namanya. Hari ini tanggal 26. Ada 2 gambar. Yang satu gambar tentang apa, yang satu gambar tentang apa. Silakan dijelaskan satu-satu. Nomor 2
Berdasarkan gambar di atas, apa yang kamu lihat dari gambar berikut? Ini lagi ngobrol. Anak-anaknya lagi ngapain itu? Apakah mereka rukun? Apakah berkelahi? Gitu loh maksudnya. Doanya aja nggak apa-apa. Oke, silakan dikerjakan. Waktunya masih banyak. Kelompok bahagia ada kesulitan? Nomor 2 itu apa yang kamu lihat saja? Mengapa mereka rukun dan saling menghargai? Jelaskan kenapa. Oke, waktunya tinggal 2 menit. Tinggal 1 menit anak-anak waktunya. Kalau tidak selesai tidak apa-apa. Besok kita lanjutkan kembali. Sudah? Oke. Sudah selesai kelompok kompak, kelompok bahagia. Oke, anak-anak tinggal 1/2 menit lagi. Oke, yang sudah selesai bisa dikumpulkan satu kelompok dengan ketua kelompoknya. Oke, 10 detik lagi anak-anak. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, anak-anak silakan dikumpulkan setiap kelompok dulu dikumpulkan. Oke, sambil Pak Guru koreksi. Silakan setiap kelompok dulu dikumpulkan. Kalau sudah selesai kelompoknya boleh beres-beres. Oke anak-anak, tadi sudah selesai mengecek hasil pekerjaan kalian. Oke, ada yang masih banyak belum selesai, ada 1 anak ya. Memang ada yang belum selesai, tapi dari beberapa anak ada yang 1 anak yang
belum selesainya belum begitu banyak Mas Satria ya Mas ya. Tapi baru mengerjakan berapa soal Mas? Baru 2 ya. 2. Nomor 3 belum selesai. Oke, Mas Satria nanti silahkan mengerjakan soal kembali yang didapatkan bagikan tadi ya. Nanti dikerjakan lagi di rumah. Besok dikumpulkan. Anak-anak yang lain silakan membuat rangkuman mengenai penerapan sila SK penjaga kebinekaan di lingkungan sekolah, masyarakat, dan besok pagi hari Senin ya, nanti sebelum ujian dikumpulkan. Oke, anak-anak, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Hari ini kita tinggal refleksi. Oke, anak-anak, bagaimana perasaan kalian setelah belajar pada hari ini? Apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini? Membuat mapping dan membuat buku pop up. Oke. Apakah kamu menyukai kegiatan pembelajaran pada hari ini? Ada yang tidak kamu sukai selama kegiatan pembelajaran hari ini? Tidak ada, alhamdulillah. Oke, anak-anak. Sekarang waktunya dihitung jumlah bintangnya. Oke, bintang kecilnya berapa? Jempol kecilnya berapa? Bintang besarnya berapa? Jempol besarnya berapa? Oke, silahkan dihitung. Pasien cek satu persatu. Dari kelompok ceria berapa? Bintang kecilnya berapa? 2, 3, 2. Jempolnya 2. Bintang besarnya 1. Kita total ya. 2 tambah 5. 9. Oke. Kelompok optimis. Bintang kecil berapa? 1. Oke. Kelompok semangat. Bintang kecil 3. Kelompok bahagia. Bintang kecilnya berapa? 2. Jempolnya 1. Jempol besarnya 1. Kita total 2, 1, 5. Berapa? 8. Kelompok kompak. Bintang kecil berapa? Oke. Berarti untuk kelompok terbaik pada pembelajaran hari ini adalah kelompok ceria. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok ceria. Oke. Anak-anak kelompok ceria silahkan maju ke depan kelas. Tasnya dilepas dulu. Oke. Silahkan maju ke depan kelas. Oke, silahkan ke sini. Oke, anak semuanya, alhamdulillah kelompok ceria mendapatkan kelompok yang terbaik ya. Kelompok yang lain jangan kalah. Besok masih ada pembelajaran lagi, lebih kompak lagi, lebih semangat lagi, lebih bahagia lagi, dan lebih optimis lagi. Oke, ada sesuatu untuk kelompok ceria yang belum apa? Belum minta tolong untuk dibuka, jangan dibuka. Oke, sebentar. Sebentar, jangan dibuka dulu. Nanti beri tepuk tangan yang meriah ya. Jangan dibuka dulu. Oke. Selamat untuk kelompok ceria. Jangan dibuka dulu. Ditutup lagi. Oke, selamat untuk kelompok ceria. Beri tepuk tangan yang meriah dulu. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Oke, selamat ya. Oke, tidak boleh buka matanya. Oke, nanti bisa dibagi-bagi ya. Oke, silahkan kembali ke tempat masing-masing. Oke. Kok bisa? Nanti dibagi namanya.
Oke? Nah, perilaku yang merusak keutuhan NKRI baik di lingkungan rumah, sekolah, masyarakat harus kita jauhi dan dihindari. Begitu sebaliknya, perilaku yang menjaga keutuhan NKRI harus kita pertahankan. Oke, anak-anak, sekarang kita tutup pembelajaran pada kesempatan hari ini dengan bernyanyi lagu Soleram. Kita bernyanyi bersama-sama dulu ya sebelum kita tutup. Oke, sebentar. Oke, kita bernyanyi lagu Soleram. Oke, bisakah berputar lagunya? Bentar. Alhamdulillah. Boleh sambil tepuk ya? Ada yang tahu lagu Soleram itu dari mana? Dari Riau. Oke. Tepuk tangan. Terima kasih anak-anak. Alhamdulillah pembelajaran hari ini kita kawan terus sayang. Kalau lama jangan dilupakan. Kalau adik dapat kawan baru sayang. Kalau lama jangan dilupakan. Soleram, soleram, soleram. Anak yang manis semuanya anak manis. Janganlah dicium sayang. Kalau dicium merahlah pipinya. Anak manis janganlah dicium sayang. Kalau dicium merahlah pipinya. Tepuk tangan yang meriah lagi. Oke anak-anak, alhamdulillah untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita tutup, kita siapkan. Silakan Mas Rasil untuk menyiapkan ke depan kelas. Gimana? Siap, gerak. Kemana? Pak Guru. Hormat, gerak. Gerak, gerak. Kita berdua. Angkat tundukkan kepala. Berdoa mulai.
selamat siang. Silahkan Mas Nabil kembali ke tempat. Anak-anak, terima kasih pada kesempatan hari ini. Oke, Pak Tian mengucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa nanti belajar di rumah. Hari Senin anak-anak sudah tes ya. Oke, antang-antangan. Antang-antangan. Nanti hasil karyanya dikumpulkan ke Pak Tian ya. Tidak di Pak Tian akhiri. Alhamdulillah hari ini pembelajarannya sangat antusias sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.